Oke, kita akan lanjutkan untuk soal yang ke-11 dari pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sifat dari pencerminan terhadap garis adalah, jadi yang pertama, jarak suatu benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan. Jarak pasti sama. Dan garis yang menghubungkan satu titik bayangan sejajar. Ini salah. Kenapa salah? Karena ini bukan sejajar tapi tegak lurus. Ini ya. Suatu bayangan akan kongruen. Ini benar. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Mana 1 dan 3? Ini ya. Oke. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 12. Tentukan hasil bayangan titik A 3,5 nih ya, oleh translasi negatif 2,4. Jadi untuk menjawab soal ini kita masih ingat bahwa tinggal kita jumlahkan depan dengan depan, belakang dan belakang, yaitu jika titik A ini ya dalam kurung 3,5 dan sebuah translasi atau T dalam kurung min 2,4, nah digeser nih ya, jadi titik ini akan digeser, maka bayangan titik tersebut adalah berarti ini tambah ini 3 ditambah min 2,5 tambah 4. Ini ya, 5 ditambah 4 kurung tutup. Nah, maka A aksen adalah 3 ditambah min 2, berarti hanya bersisa 1 positif, 9. Jawabannya adalah 1,9 yang E. Soal berikutnya, soal ke-13. Bayangan titik A negatif 3,4 jika digeser 8 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas adalah, jadi untuk menjawab ini sama, jadi titiknya adalah titik A, titiknya adalah negatif 3,4, ini digeser atau ditranslasikan dengan 8,10, artinya 8 ke kanan dan 10-nya ke atas. Oke, jawabannya adalah menjadi A aksen adalah min 3 nih ditambah nih 8 koma belakang 4 ditambah belakang juga 10. Nah, aksennya adalah negatif 3 ditambah 8, 5 positif, koma adalah 14. Jawabannya 5,14. Jawabannya yang E. Soal ke-14. Titik-titik K negatif 2,6, L 3,4, dan M 1,-3 adalah segitiga yang mengalami rotasi berpusat di titik 0,0 sejauh 180 derajat. Bayangan titik-titik K, L, dan M berturut-turut adalah, jadi karena dia dirotasikan 180 ya, dirotasikan 180 derajat, maka sifatnya atau syaratnya atau apanya ya, rumusnya ya, jadi rumus untuk rotasi itu rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, ada titiknya ya, 0,0 itu menjadi, misalkan ada di sini X, A itu adalah X, Y, gini kan, terus dia dirotasikan berpusat di 0,0 dan 180 derajat menjadi A aksennya adalah min X, min Y, maka posisinya tetap tapi tandanya berlawanan tanda. Kita akan masukkan dari titik yang pertama terlebih dahulu, yaitu titik K. Titiknya adalah negatif 2,6. Nah, karena dia dirotasikan 180 R 0, begini ya, maka akan menjadi K aksennya dia akan berbalik, jadi duanya semula negatif dia menjadi positif, sekarang yang ini menjadi negatif, 6-nya positif menjadi, nah, ini titik yang pertama. Dan titik yang kedua adalah titik L. L itu semula 3,4, kemudian dia juga dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat, maka L aksen sama, ini menjadi min 3 karena sebelah positif, sekarang ini positif juga menjadi min 4, jadi negatif seperti yang ada di sini. Posisinya tetap tapi tandanya berlawanan. Terakhir adalah M.
Nah, untuk M-nya adalah ini 1, min 3 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Maka untuk L aksennya adalah nih, tinggal ininya jadi min 1, 3-nya jadi positif. Nah, maka jawaban yang memungkinkan adalah, ini saya ganti ya, jawabannya adalah min 1,3. Maka jawaban yang memungkinkan adalah ini 2,6, 2, negatif 6. Kemudian berapa lagi nih? 3, negatif 3, negatif 4. Jawabannya ini. Ya. Baik, soal berikutnya soal ke-15. Bayangan titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah. Jadi kita cek dulu untuk caranya, untuk cara menyelesaikan ini. Ya, cara menyelesaikannya adalah kita bisa mengingat terlebih dahulu rumusnya. Jika ada suatu titik P dalam kurung X, Y, kemudian didilatasikan terhadap suatu titik A, B, kemudian dengan faktor skala K kecil, maka bayangan dari P itu adalah A ditambah K dalam kurung X min A kurung tutup, B ditambah K dalam kurung Y min B. Ya, kalian bisa ingat-ingat terlebih dahulu. Jika sekarang titiknya ini kita masukkan, titik P-nya ini adalah 5,4, tulis 5,4 didilatasikan A, B-nya ini min 2, min 3 kurung tutup, faktor skala adalah 4. Nah, maka kita mencari P aksennya. Kita tulis terlebih dahulu, ini adalah X, ini Y, ini A, ini B, dan ini K. Nah, kita masukkan A-nya berapa? A-nya di sini A min 2 ditambah A-nya min 2 ya. K-nya adalah negatif 4. X-nya adalah 5. A-nya adalah min 2. Oke, sampai di sini dulu, hati-hati. Koma B adalah min 3 ditambah K-nya adalah min 4 dikali Y adalah 4, B-nya adalah nih min ya, B-nya adalah min 3, berarti double min. Oke, ini dulu. Kita lanjutkan lagi, maka P aksennya adalah min 2 ditambah min 4-nya tetap 5 min 2, jadi 5 tambah 2 7, min 3 ditambah ini min 4 tetap sama, ini 7 ya, 7-nya positif, 4 min 3 positif. Nah, P aksen itu adalah min 2 plus nih min 28. Terus yang ini koma min 3 plus min 28. Oke. Min 2 min 28. Jadi untuk P aksennya ini ya, min 2 min 28 berarti min 30. Minnya semakin banyak. Ini menjadi berapa? Mau ditambahkan 1. Maka jawabannya adalah min 30, min 31. P aksen adalah min 30, min 31. Apa jawabannya? Yang tepat ya A. Jawabannya adalah A. Soal ke-16. Sebuah patung tampak pada layar televisi memiliki tinggi 16 cm dan lebar 9 cm. Jika tinggi patung sebenarnya adalah 50 kali tinggi yang tampak di layar televisi, tentukan lebar patung sebenarnya. Jadi dalam patung ini dia memiliki tinggi 16 cm. Kita tulis tinggi adalah 16 cm. Lebar 9 cm. Ini pada TV ya. Pada TV. Kemudian
ternyata tinggi patung sebenarnya 50 kali tinggi yang tampak pada layar TV. Berarti dia itu tinggi aslinya, asli atau sebenarnya ya, asli atau benarnya berarti 50 kalinya. Berarti ini tinggal kita kalikan dengan 50 kalinya. Kalau tingginya kita kalikan 50, maka lebarnya juga kita kalikan 50. Karena di soal yang ditanyakan adalah lebar, maka kita cukup menghitung yang lebarnya saja. Lebarnya adalah 450 cm. Kalau kita jadikan meter berarti kan 4,5 meter. Jadi jawabannya adalah 4,5 meter. Soal ke-17. Segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR yang siku-siku di P. Jika panjang BC sama dengan 8 dan QR sama dengan 10, tentukan luas segitiga PQR. Jadi paling mudah kita gambarkan terlebih dahulu untuk segitiganya. Jadi ada sebuah segitiga siku-siku, kita gambar. Ini ya. Oke. Ada satu lagi, karena dia kongruen maka saya gambar satu lagi. Kita lihat soalnya, segitiga ABC siku-siku di B, berarti di sini B. Sedangkan PQR siku-siku di P. Nah, ini dulu yang kalian ketahui bahwa dua segitiga ini siku-siku di B dan siku-siku di ini ya. Siku-siku di B dan siku-siku di Q. Jadi siku-sikunya ada di sini. BC 8, QR 10. BC 8. Ini BC adalah 8, jadi maka di sini adalah A. QR adalah 10. Nah, PQR. Berarti di sini karena kongruen itu berarti bentuknya sama, berarti di sini 8. QR. Nah, di sini 10. Nah, kita bisa mencari tentukan luas segitiga PQR karena dia kongruen. Ininya kan pasti sama. 8 sini 8, sini 10. Untuk mencari RP atau PR kan mudah. PR kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat sama dengan 100 kurangi 64 sama dengan 36. Berarti PR saja akar dari 36. Jawabannya adalah 6. Oh, tingginya ini adalah 6. Maka luas segitiga PQR, luas segitiga PQR sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah ini 8 dan tingginya adalah 6. Kita boleh sederhanakan, jawabannya adalah 4. 4 kali 6 itu jawabannya adalah ini ya, dengan 4 kali 6 24. Oke, jadi luas segitiga PQR adalah 24 cm persegi. Soal berikutnya, soal ke-18. Pada gambar di bawah ini diketahui sudut D sama dengan sudut R. Hati-hati, sudut D saya kasih ini ya, sama dengan sudut R. Dan DE sama dengan PR, sudah ada tandanya. Jika segitiga DF kongruen dengan segitiga RPQ, maka sudut DEF sama dengan, nah ini hati-hati. Ini harus kita putar dulu. Kita harus putar dahulu supaya posisinya sama. Kita putar jadi seperti ini. Nah, setelah posisinya sudah sama, kita tandai yang ada merah-merahnya ini miliknya yang ini adalah yang R. Terus yang sama itu adalah PR, berarti posisinya di sini. Yang P-nya ada di sini, maka Q-nya ada di sini. Nah, sekarang ini dan ini sudah sama. Ini dan ini sudah sama. Maka sudut DEF, berarti yang ini loh yang ditanyakan. Ya ini, maka akan sama dengan sudut ini, RPQ. Jawabannya adalah yang RPQ. Ya, ini. Sama.
Soal berikutnya, soal ke-19. Banyak rusuk pada gambar bangun ruang di samping adalah, untuk rusuk ini ya, rusuk ini kan bisa kita hitung sebenarnya. 1, 2, 3 yang belakang, 4, 5. Karena dia segi 5 ada 5, yang bawah juga ada 5. Jadi totalnya adalah 10. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyak sisi pada bangun ruang di samping adalah, untuk sisi berarti ini ya. Ini 1, 2, 3 itu yang ini. 3, 4, 5. Ditambah atas dan bawah. 5 sisi samping. 1 sisi atas dan 1 sisi bawah. Jadi totalnya ada total 7 buah sisi. Cukup ya. Baik, demikian untuk video pada bagian yang kedua ini. Jika kalian belum like, silahkan kalian like,